Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan Perang dari Makassar. Baik, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Suci. Baik, di sini latar belakang pertempuran Makassar. Latar belakang terjadinya peristiwa Pestering ini adalah sebagai upaya Belanda untuk mengatasi kegigihan rakyat Sulawesi Selatan yang melakukan perlawanan usai proklamasi kemerdekaan Indonesia terhadap tentara NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang kembali datang ke tanah air dengan membonceng tentara sekutu. Baik, di sini ada penyebab. Sebab terjadinya peristiwa ini ialah karena kedatangan pasukan Belanda untuk membersihkan daerah Sulawesi Selatan dari pejuang-pejuang Republik dan menumpas perlawanan rakyat yang menentang terhadap pembentukan negara Indonesia Timur. Baik, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ariansa. Baik, di sini saya akan membacakan dampak dari peristiwa ini adalah rakyat Baik, di sini saya akan membacakan dampak dari peristiwa ini adalah rakyat Sulawesi Selatan banyak yang kehilangan keluarganya. Ekonomi sangat juga dirugikan karena pembantaian tersebut. Dan juga kekurangan tenaga kerja di Sulawesi Selatan pada masa tersebut. Lalu operasi militer tahap 1. Pertama, operasi pasukan khusus DST dimulai pada malam tanggal 11 menjelang 12 Desember. Sasarannya adalah desa Batavia serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar. Dan Westerling sendiri yang dipimpin operasi itu sendiri, pasukan pertama berkuota 58 orang, dipimpin oleh Sersan Mayor H. Doikens. Menyerbu Borong, dan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur J. Wolf. Beroperasi di Batavia dan Patungora. Westerling sendiri bersama Sersan Mayor Instruktur W. Niten Bogart dibantu oleh 2 ordanan, 1 operator radio, serta 10 orang staf menunggu di desa Batavia. Tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Westerling melaporkan bahwa jumlahnya antara 3.000 orang sampai 40.000 orang. Yang kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari pria. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nur Halimah. Baik, di sini saya akan membacakan materi operasi militer tahap 2. Nah, di pertempuran Makassar, operasi militer tahap 2 yaitu setelah daerah sekitar Makassar dibersihkan. Aksi tahap kedua dimulai tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya Pulau Bangkeng yang terletak di selatan Makassar, di mana menurut laporan intelijen
Belanda terdapat sekitar 100 orang pasukan TNI serta 100 orang anggota laskar bersenjata. Dalam penyerangan ini, pasukan DST menyerbu bersama 11 peleton tentara KNIL dari pasukan infanteri 17. Penyerbuan ini dipimpin oleh Letkol KNIL Veenendaal I. Pasukan DST di bawah pimpinan Vermeulen menyerbu desa Renaja dan Komara. Pasukan lain mengurung Pola Bangkeng. Selanjutnya, pola yang sama seperti pada gelombang pertama diterapkan oleh Westerling. Dalam operasi ini 360 orang rakyat tewas dibunuh. Operasi militer tahap 3. Aksi tahap ketiga dimulai dilancarkan pada 26 Desember 1946 terhadap Goa dan dilakukan dalam 3 gelombang, yaitu tanggal 26 dan 29 Desember serta 3 Januari 1947. Di sini juga dilakukan kerjasama antara pasukan khusus DST dengan pasukan KNIL. Korban tewas di kalangan penduduk berjumlah 257 orang. Untuk lebih memberikan keleluasan bagi Westerling, pada 6 Januari 1947, Jenderal Simon Spoor memberitahukan Noodverstand atau keadaan darurat untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pemberontakan rakyat dengan pola seperti yang telah dipraktikkan oleh pasukan khusus berjalan terus, dan banyak tempat Westerling tidak hanya memimpin operasi melainkan ikut menindak mati rakyat yang dituduh sebagai teroris, perampok atau pembunuh. Baik, materi selanjutnya dan juga terakhir akan disampaikan oleh Saudara ini. Baik, sudah selesai presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dibukakan kita maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.